Hari ini kita akan belajar mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Ini lebih kepada kesimpulan akhir dari perintah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya, hari Sabat. Kita lihat dulu Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20, kita lihat Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, di dalam broadcast yang sudah disampaikan pengumumannya itu temanya uh, hari tahun Sabat dan tahun Yobel. Tetapi itu kita sudah selesai dalam pertemuan yang terakhir. Nah, kita akan lanjut ini kesimpulan mengenai ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kesimpulan mengenai perintah yang keempat. Yang pertama kita akan lihat mengenai Sabat ini bicara tentang pelajaran tentang ibadah, gitu ya. Pengajaran mengenai ibadah, khususnya tentang waktu ibadah. Kita tahu bahwa perintah 1 sampai 4 itu adalah perintah yang hubungannya antara kita dan Tuhan. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan sembarangan. Dan yang keempat apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau kita lihat 4 hal ini, yang pertama, perintah pertama itu bicara tentang sasaran ibadah kita. Sasaran penyembahan kita itu siapa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi sasarannya hanya Allah saja. Allah merupakan sasaran ibadah kita. Kemudian jangan sujud menyembah katanya. Pada akhirnya ini mengajarkan kepada kita kan jangan sujud menyembah, jangan membuat patung dan sujud menyembahnya. Nah, lewat perintah kedua ini mengajarkan kita cara kita beribadah di hadapan Allah. Cara kita beribadah di hadapan Allah. Kemudian ingatlah dan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan sembarangan. Pada akhirnya ini mengajarkan kesadaran kita di dalam beribadah. Artinya apa? Nama Tuhan itu harus senantiasa ditinggikan, gitu ya, ditinggikan, dimuliakan ketika kita menjalani kehidupan beribadah. Tetapi perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini berbicara tentang satu hal, waktu. Jadi Allah tentukan kapan waktu ibadah. Itu adalah hari Sabat, hari ketujuh. Nah, tapi kalau kita lihat sampai kapan, ini sampai kapan kita harus menjaga hari Sabat ini? Sampai kapan? Kita menekankan di Kejadian 31, ini bukan Kejadian 31 ya. Keluaran. Keluaran 31 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun temurun. Peringatan antara aku dan kamu secara turun temurun. Gitu ya. Keluaran 31 ayat 13. Nah, ada di zaman modern itu hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja itu kurang bijaksana, kurang memahami Alkitab. Mereka pikir ya nggak hari Minggu juga nggak apa-apa, yang penting bisa ibadah dengan baik, itu udah cukup gitu ya. Tetapi tidak boleh seperti itu. Allah telah menetapkan suatu hari bagi kita. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya, ini harus kita jaga. Bayangkan kalau misalnya mama ulang tahun, tiba-tiba anaknya bilang begini, ya, mama ulang tahun tanggal
Misalnya tanggal hari ini tanggal 11 gitu ya, tanggal 11 Mei. Tiba-tiba anak bilang, Mi, kan bisa dong dirayain anytime, please deh. Saya kan sibuk semuanya, semua waktu saya habis untuk diri saya sendiri. Nantilah bulan depan lihat ya, saya sempat. Jadi menyesuaikan dengan anak. Ya, mami akan ikut aja gitu ya, tetapi dengan berat hati, ya kan? Ya, bagaimana hati orang tua melihat anak yang seperti itu? Nah, demikian juga terhadap Tuhan. Hari Tuhan itu benar-benar tidak bisa diganti dengan hari yang lain, gitu ya. Firman Allah tidak boleh ditambahkan, dikurangi sesuai dengan selera manusia. Ini tidak bisa. Makanya 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 di situ dikatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Gitu. Jangan melampaui yang ada tertulis. Ini peringatan dari Rasul Paulus kepada gereja Korintus. Mereka itu em, apa ya, terlalu banyak pemikirannya, terlalu kompleks, rumit, sampai-sampai mereka mengusulkan hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Seperti ini. Maka Rasul Paulus bilang apa? Jangan melampaui yang ada tertulis. Gitu. Karena itu bisa menjadi dosa. Bisa menjadi dosa. Ada satu katekismus pengakuan iman Westminster. Ini merupakan em, salah satu perkumpulan gereja yang sangat-sangat tua gitu ya di Amerika. Mereka berkumpul, gereja-gereja berkumpul, pada akhirnya mereka memberikan pengakuan, kesamaan pengakuan iman mereka. Nah, salah satunya mereka sebutkan mengenai hari Sabat ini. Dikatakan mulai dari permulaan dunia sampai kebangkitan Kristus, Allah menetapkan setiap hari ketujuh sebagai Sabat. Semenjak itu sampai tiba di hari akhir dunia, ditetapkannya lah hari pertama pada setiap minggu sebagai hari Sabat. Jadi artinya gereja-gereja mengambil ketetapan hati bahwa mereka akan menjaga hari Sabat ini yang di Perjanjian Baru diperingati ya sebagai hari pertama, ya, hari pertama dalam minggu itu. Jadi hari Minggu, gitu ya. Kalau zaman Perjanjian Lama itu kan dihitung dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Sabat itu hari Sabtu, hari ketujuh. Tetapi sejak Perjanjian Baru, em, orang-orang tidak lagi menyebutkan tentang Sabat, tetapi menyebutkannya sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan yang menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada hari kemenangan, hari ketika Yesus Kristus bangkit, gitu ya, yaitu di hari pertama dalam minggu itu. Nah, jadi ketika kita membaca tentang hari Sabat di Perjanjian Lama, ya, kita harus sambil berpikir, oh ya, itulah yang sekarang ini kita sedang jaga sebagai hari pertama dalam minggu itu, ya, Sabat yang baru. Jadi Alkitab sebutkan sebagai peringatan turun-temurun. Di Keluaran 31 ayat 17 dikatakan antara aku dan orang Israel, maka ini suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sini ada kata peringatan. Kata peringatan di dalam bahasa Ibrani itu adalah ot. Ot artinya tanda, gitu ya. Tanda, pertanda atau penanda. Maksudnya apa? Ada sesuatu di balik tanda itu. Betul ya? Kalau misalnya eh, kita sementara di jalan gitu ya. Kita sementara di jalan, terus kita lihat satu tanda, tanda yang hijau-hijau gitu ya. Oh, lurus ke Bogor, kiri ke ke kemana? Ah, lurus Bogor, kiri ke Bekasi. Kita sementara jalan dari misalnya dari Tanjung Priuk gitu ya. Berarti kita tahu bahwa setelah itu ada jalur yang memisah, gitu ya. Ada suatu tanda memperingatkan kita. Kita mau jalan melihat mana? Kita mau jalan kemana? Jangan salah jalan. Nah, Sabat ini menjadi suatu tanda bagi manusia.
secara khususnya bagi orang Israel. Bahwa apa? Bahwa di balik Sabat ini ada sesuatu, ada sesuatu. Dan kalau kita lihat Yesus Kristus, gitu ya, Yesus Kristus dia menggenapkan hukum Taurat termasuk Sabat itu. Sabat terakhir kali itu Yesus lagi ada di mana? Ya, lagi ada di mana? Kalau kita kita ingatkan Paskah, Indonesia itu Paskah jatuhnya di hari Minggu karena hari raya gitu ya, Minggu Paskah kita bilangnya. Tetapi bagi orang Yahudi Paskah itu adalah hari Jumat. Paskah nggak pernah hari Minggu. Paskah ya hari Jumat, ya. Nah, hari Jumat, kenapa? Karena Yesus mati di hari Jumat. Kemudian 3 hari kemudian di hari Minggu Yesus bangkit kan? Nah, hari Sabtu, Sabat terakhir Yesus ada di bumi ini, Yesus ada di mana? Yesus ada di kubur. Dengan demikian, Yesus telah membawa hukum Taurat, kitab nabi-nabi bersama sama dia. Di saat yang sama juga Yesus mati memikul dosa umat manusia. Dengan kata lain, dengan kata lain, hukum Taurat dan Sabat itu telah Yesus bawa dan kuburkan. Setelah itu, pada hari yang ketiga, ya, pada hari yang ketiga, yaitu hari yang ketiga setelah hari Jumat ya, keesokan harinya, jadi Yesus dikuburkan, hari Sabtu, Sabat terakhir Yesus dikubur, esok harinya, di hari pertama, ya, hari pertama setelah Sabat, kalau dilihat itu ada satu istilah di dalam Alkitab juga yang tersirat, itu adalah hari yang ke-8 katanya. Yesus memecahkan kuasa maut dan bangkit kembali. Itulah hari Minggu yang kita jaga sampai hari ini. Gitu ya. Maka um, kalau kita lihat hari ke-8 gitu ya. Hari ke-8 ini menjadi suatu hari yang baru, hari yang baru. Mungkin muncul pertanyaan gitu, kok hari yang ke-8 sih? Kan cuma ada 7 hari. Kok hari yang ke-8? Di dalam Alkitab pernah muncul tentang hari ke-8 ini. Ya, nanti kita bisa bicara mengenai hari yang ke-8 itu. Tetapi ada satu yang sangat-sangat kentara, yaitu ketika Allah memberikan aturan sunat, perjanjian sunat bagi Abraham, Allah menetapkan pada hari yang ke-8, ya, setelah bayi itu lahir, bayi laki-laki lahir, pada hari yang ke-8 ia harus disunat. Harus disunat. Sunat merupakan tanda kepemilikan. Suatu tanda. Ingat ya, suatu apa? Tanda kepemilikan, suatu tanda menjadi umat Tuhan. Suatu tanda ketika menjaga perjanjian sunat itu, maka akan menjadi umat Tuhan selama-lamanya. Yesus, dia bangkit 1 hari setelah Sabat, yaitu hari ke-8. Gitu ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa barang siapa yang memegang, percaya kepada dia yang bangkit, menang atas maut di hari yang ke-8, mereka lah yang akan menjadi umat Tuhan. Akan menjadi umat Tuhan. Ya. Jadi hari Sabat ini disebut sebagai hari Sabat yang baru, hari penciptaan yang baru, hari penebusan yang baru. Ya, hari penebusan yang baru. Kisah 20 ayat 7 referensinya, Wahyu 1 ayat 7. Jadi hari pertama dalam minggu itu. Ya, hari pertama minggu itu. Kemudian di perjanjian lama, orang Yahudi mereka jaga hari Sabat sambil menanti kedatangan Tuhan. Ya. Sambil menanti kedatangan Tuhan. Tapi hari ini kan bicara mengenai kedatangan pertama, Yesus, gitu ya. Orang Yahudi di perjanjian lama menjaga hari Sabat,
untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Itu kedatangan pertama. Kita hari ini menjaga hari Tuhan sambil menantikan apa? Kedatangan Yesus kembali. Jadi tujuan akhir kalau kita lihat, tujuan akhir menjaga hari Sabat di PL itu adalah bertemu dengan Yesus. Sadar tentang Yesus. Jadi bertemu dengan Yesus. Kemudian sadar tentang Yesus. Ini sangat-sangat penting. Makanya hukum Taurat menurut kitab Galatia, hukum Taurat merupakan penuntun sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Sampai dia yang dijanjikan itu datang. Nah, maka hari ini kita menjaga hari Tuhan, ibadah di setiap hari Minggu, tujuannya ujung-ujungnya apa? Supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Makanya ketika kita ibadah, ini merupakan bentuk nyata kita merindukan kedatangan Tuhan. Merindukan kedatangan Tuhan. Nah, jadi eh, masalahnya Tuhan kapan datang kan nggak ada yang tahu, betul ya? Nggak ada yang tahu. Tetapi Alkitab menekankan bahwa hari kedatangan Tuhan itu adalah hari Tuhan. Disebut sebagai hari Tuhan. 2 Petrus 3, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan hari Tuhan. Hari Tuhan. Kemudian 2 Tesalonika 5 ayat 2 disebut tentang hari Tuhan. Gitu ya. Jadi kenapa kita sementara menjaga hari Tuhan saat sekarang ini? Ya, karena hari Tuhan itu akan datang. Dan hari Tuhan itu kan hari Minggu kan? Memang Tuhan tidak, Alkitab tidak tulis langsung bahwa ya Tuhan datang hari Minggu. Akan tetapi, jika jika ada banyak, ada 7 hari dalam satu minggu dan Tuhan mau datang, kira-kira Tuhan mau pilih hari apa? Betul ya? Betul nggak sih? Ini kan membuat kita berpikir kan? Benar ya? Membuat kita berpikir. Makanya em, makanya ada suatu perumpamaan mengenai seorang janda yang datang ke rumah hakim. Dia setiap hari datang ingin supaya hakim itu membela perkara dia. Dia dia datang terus, datang terus, datang terus, datang terus, datang terus, datang terus. Akhirnya hakim itu, ya ini kan perumpamaan Yesus. Akhirnya hakim itu berpikir bahwa apa? Ya sudah, besok kalau perempuan itu datang lagi, kalau perempuan itu datang lagi, aku akan mendengarkan dia. Aku akan mendengarkan dia. Tetapi, tetapi kalau kita lihat dalam perumpamaan itu, justru, justru endingnya dikatakan harus berjaga-jaga katanya. Ya, berjaga-jaga. Ayat yang ke-8, Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ini berbicara, perumpamaan Yesus berbicara tentang umat Tuhan. Ketika dia datang, apakah umat Tuhan ada iman? Jadi ini sama seperti kalau kita mau ambil perumpamaan tadi untuk diterapkan, jadi selalu datang menyembah di hari Tuhan, selalu datang menyembah, datang beribadah, datang beribadah, datang beribadah. Tapi suatu waktu nggak datang ibadah, ya, entah gara-gara apa atau gara-gara apa alasannya gitu ya. Nah, jangan sampai nanti di hari yang sama itu Tuhan datang, kita nggak datang, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Zakaria, Nabi Amos pun berbicara mengenai hari yang ditetapkan Tuhan. Hari yang ditetapkan Tuhan, the Lord's Day katanya. Gitu ya. Zakaria 14 ayat 1, kemudian ayatnya yang keempat. Dan eh ya, seperti itu. Jadi
benar-benar kita perlu menjaga hari Tuhan dengan baik, ya, menjaga hari Tuhan dengan baik. Hari Minggu ini telah ditentukan, telah dikhususkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah berikan hari Tuhan ini buat kita? Ya, hari Sabat ini bagi kita, kenapa? Ya, karena ketika kita menjaga hari Tuhan, Tuhan ingin sekali memberkati kita. Atau kita balik, Tuhan sangat ingin memberkati kita. Yang dia minta cuma satu, jagalah hari Tuhan dengan baik. Ya, jagalah hari Sabat dengan baik. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut, ya, menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Nah, jadi berkat yang pertama dikatakan berkat menaklukkan musuh dan menerima pujian. Berkat menaklukkan musuh dan menerima pujian. Kata melintasi di situ melintasi bukit-bukit, ya. Itu bahasa Ibraninya lakap, artinya menaiki, seperti menaiki keledai, kuda, kereta. Artinya Allah akan membuat kita menaklukkan negara-negara musuh di sekitar kita sehingga mendapat pujian, ya, mendapat ketenaran. Ulangan 32 ayat 13 dan Ulangan 33 ayat 29. Oke. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi katanya. Jadi ketika kita menjaga hari Sabat, menjaga hari Tuhan, pada akhirnya ada berkat, menaklukkan musuh dan menerima pujian. Yang kedua, berkat diakui sebagai umat perjanjian. Di Yesaya tadi dikatakan, aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub. Dari milik pusaka Yakub. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa apa? Kita akan menaklukkan tanah Kanaan dan keturunan kita akan tersebar luas. Kalau kita lihat, Yakub sebenarnya dia menjalani kehidupan yang sangat sulit, sangat sulit. Tetapi di kemudian hari dia menjadi kaya raya, gitu ya. Ya, ini bukan teologi kemakmuran, tetapi satu hal yang kita perlu sadar bahwa ketika kita ikut Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, pada akhirnya kita akan dilepaskan dari hal-hal yang ada di depan kita, dari permasalahan-permasalahan kita. Tuhan akan membuat kita bertahan dan Tuhan akan memulihkan eh, kehidupan kita. Jadi mungkin banyak yang melihat bahwa orang-orang di dunia atau orang Kristen ada yang melihat bahwa, aduh, hari Minggu itu kalau ini kan, aduh, kayak apa ya, rugi aja gitu kalau misalnya ada pekerjaan. Kan lebih baik kalau misalnya 7 hari itu bisa kerja terus menerus, bisa dapat cuan terus menerus, gitu ya. Pasti enak gitu. Kalau jaga hari Minggu, aduh sayang sekali. Karena apa? Karena bisnis terbesar itu kan waktu orang liburan, gitu ya. Jadi bisa rugi. Nah, jadi mari kita jangan seperti orang-orang yang berpikir seperti itu. Percayalah bahwa hari Tuhan, hari Minggu adalah hari yang diberkati. Hari kesenangan, hari sukacita. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat makna dari perintah keempat tentang hari Sabat ini. Setelah Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan, di hari ketujuh dia beristirahat. Kita bisa baca ini di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ada beberapa kata yang selalu muncul di sepanjang firman Tuhan mengenai Sabat ini. Di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Muncul kata diselesaikan, telah menyelesaikan pekerjaan,
dari segala pekerjaan, berhentilah. Nah, ini. Jadi diselesaikan, digenapi, berakhir. Kemudian berhentilah. Berhenti, Syabat. Artinya istirahat. Selesai, berakhir. Jadi Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, jangan sampai dipahami, oh Tuhan beristirahat gara-gara capek, gitu. Bukan gara-gara ini, gitu ya. Tuhan bukannya beristirahat gara-gara dia lelah, bukan. Karena ada juga yang di luar sana yang berbicara, oh ya setelah 6 hari Allah menciptakan dunia ini, dia beristirahat. Karena menciptakan itu satu pekerjaan yang melelahkan, saudara. Makanya bagi kita pun sama. Setelah 6 hari kita bekerja, di hari Minggu kita harus tidur seharian, istirahat, ya, liburan, hal seperti ini. Tapi Allah setelah menciptakan selama 6 hari, dia beristirahat bukan gara-gara capek, ya, bukan. Jadi ini seperti kita, ya, seperti kita baru selesai tempat kerja, selesai urusan rumah, gitu ya. Kemudian kita belajar firman, gitu ya. Sepertinya agak capek gitu ya, agak capek. Tapi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat em, Allah, ya Allah, dia bukanlah sosok yang beristirahat, tidur karena kelelahan. Ya, tidak seperti itu. Allah yang dimasukkan dia beristirahat. Ya, beristirahat dalam hal apa? Dia beristirahat yang berarti tidak perlu menciptakan lagi. Tidak perlu menciptakan lagi. Sudah selesai. Ini maksudnya. Bahwa segala sesuatunya itu telah diselesaikan dalam pemeliharaan Allah. Tetapi pemeliharaan Allah ini berhubungan dengan penyelamatan. Pemeliharaan Allah itu berhubungan dengan penyelamatan. Makna sabat atau istirahat ini, Pendeta Abraham Part, penulis buku sejarah perumusan, dia bilang begini, contoh gitu, contoh, ada mesin cuci di rumah, kita sementara pakai, bagus gitu ya, tiba-tiba rusak, jadi perlu diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, apakah kita langsung tinggalkan begitu saja? Pasti kita akan perhatikan kan, coba dulu, mumpung montirnya masih ada, dites lagi, tes lagi, lama-kelamaan, oh iya, udah tadi awalnya nggak bekerja dengan lancar, masih ada yang mampet sebelah sini, masih mogok sebelah sana gitu kan, sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik. Kita akan bilang apa? Ya, akhirnya beres, gitu ya, akhirnya beres. Sabat, istirahat ini telah hancur gara-gara dosa. Ya, telah hancur gara-gara dosa. Ini dipulihkan kalau kita lihat. Maka ungkapan Allah berhenti, Allah beristirahat, ini berarti bahwa Allah tidak perlu menciptakan lagi. Dia tidak perlu melanjutkan pekerjaan penciptaan. Kenapa? Karena sudah sungguh amat baik. Inilah makna istirahat. Gitu ya. Nah, kenapa sabat masih perlu bagi kita? Kenapa Allah masih bekerja bahkan sampai hari ini? Yesus Kristus, dia katakan, Bapakku masih bekerja sampai hari ini, maka aku pun masih bekerja. Maka aku pun bekerja. Kenapa? Karena masih ada dosa. Masih ada dosa. Itu sebabnya kalau kita lihat Allah sangat mendambakan istirahat ini. Ya, istirahat ini dipulihkan dalam kehidupan kita. Makanya diberikan perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat supaya kita pun bisa beristirahat, Allah pun bisa beristirahat. Ya. Karena setelah kejatuhan dosa, Allah telah menciptakan, tetapi setelah jatuh dosa, ya, Sabat itu patah atau rusak, hancur Sabat itu. Jadi perlu dipulihkan.
Kejadian 2 ayat 1-2 atau sampai 3 itu berbicara tentang sabat, tentang istirahat. Kemudian ayat 4 dan selanjutnya itu bicara tentang Taman Eden. Ayat pasal yang ketiga, Kejadian pasal 3 itu bicara tentang kejatuhan manusia. Nah, bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa itu bisa terjadi? Memang secara luar kalau kita lihat, ya secara luar kita lihat bahwa oh gara-gara mereka makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang Allah larang untuk makan, gitu ya. Tetapi apakah Allah setelah mereka makan, memetik makan, apakah Allah langsung kutuk mereka di saat itu juga? Tidak kan? Allah tidak langsung mengutuk Adam dan Hawa. Tetapi apa yang Allah lakukan? Ada sesuatu peristiwa yang terjadi sebelum Allah mengutuk mereka. Setelah mereka makan buah baik dan jahat dan Allah mengutuk mereka, ada suatu peristiwa yang terjadi di sini. Peristiwa apa? Ya, kalau kita lihat setelah Adam dan Hawa itu memetik makan, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Mereka sadar mereka telanjang. Ada sesuatu yang hilang dari mereka. Tadinya menutupi mereka, tetapi sekarang telah hilang. Itu adalah baju kemuliaan. Baju kemuliaan menutupi mereka sambil apa? Mereka nggak bisa nggak tahu mereka itu telanjang, nggak malu. Mereka tahu mereka telanjang, tapi mereka nggak malu gitu. Mereka nggak malu, ya, karena ada baju kemuliaan. Nah, pada waktu itu Allah setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi kan? Allah berjalan-jalan di dalam taman itu. Ketika Adam dan perempuan itu mendengar langkah Allah, bahasa Ibrani itu mendengar suara Allah yang sedang berjalan-jalan di Taman Eden, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi. Kata mendengar dan bersembunyi ini bentuk kalimat Ibraninya itu wow konsekutif. Artinya ini dua ini berlangsung secara berturut-turut, langsung gitu, langsung. Dengar, sembunyi. Nah ini, dengar langsung sembunyi. Jadi ada alasan mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka mendengar suara Allah. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, jadi kita lihat bahwa mereka mendengar suara Allah, tetapi mereka bersembunyi. Buku ketujuh, Seri Sejarah Perebusan, ya ibu-ibu mungkin sudah pernah punya ini. Pendeta Abraham Pak menuliskan di sini bahwa mereka mendengar suara Allah, tetapi mereka mengabaikannya dan melarikan diri. Mengabaikannya dan melarikan diri. Ya, kenapa begitu? Sikap mereka demikian menunjukkan hal mereka mengabaikan firman Tuhan dan melarikan diri. Artinya mereka meluputkan diri dari istirahat Allah. Dari istirahat Allah. Di dalam Allah ada istirahat, ada perhentian. Ya, dalam firman-Nya. Tetapi mereka melarikan diri. Yesus berkata, marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi meskipun mendengarkan suara itu, nggak pernah datang ke gereja, nggak mau tahu firman Tuhan, nggak menjalankan kehidupan ibadah dengan baik, nggak menjalankan kehidupan iman ibadah dengan baik. Ya, jadi Allah memanggil lagi ya, Adam yang telah melarikan diri ini dan telah bersembunyi. Kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 8 dan 9 ini pun tersambung dengan wow konsekutif. Jadi langsung. Jadi Adam dan perempuan itu mendengar suara Allah, mereka langsung bersembunyi kan? Tetapi Allah langsung berbicara.
Langsung berbicara. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Jadi seandainya Adam jujur dia datang di hadapan Tuhan, memohonkan pengampunan, maka bisa berbeda hasilnya ya. Bisa berbeda hasilnya. Tapi mereka tidak bertobat. Mereka hanya berdalih mencari alasan dan mencari alasan. Ya, tidak ada pertobatan. Maka Allah yang sedang beristirahat, Allah yang sedang apa? Beristirahat. Gara-gara apa? Gara-gara sudah selesai penciptaan kan? Sudah tidak perlu lagi menciptakan. Semua sudah sangat baik. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, Adam jatuh dosa. Adam tidak taat firman Tuhan. Pada akhirnya, sahabat Allah hancur. Hancur total. Apakah Allah bisa istirahat? Gitu ya. Misalnya, gitu ya. Orang tua itu mengharapkan anak-anak ya menyekolahkan mereka dengan baik, gitu ya. Menyekolahkan mereka dengan baik, kemudian sudah bagus gitu ya. Sudah bagus. Akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, ya, wah semua yang diharapkan itu sudah baik gitu ya. Pada akhirnya orang tua bisa bisa duduk gitu ya, duduk dengan nyaman, bisa tarik nafas sambil ya minum kopi gitu ya, minum teh, santai dulu, ngobrol-ngobrol gitu ya dengan teman-teman. Kenapa? Karena oh ya, sambil ngobrol, ya saya sudah bisa bisa istirahat lah sekarang bisa lega karena anak-anak sudah selesai, sekarang sudah apa bekerja, sudah menikah juga gitu ya. Jadi tugas saya sudah selesai gitu. Bisa istirahat lah sekarang. Tiba-tiba dengar lagi berantem, terus kecelakaan. Apakah ibu-ibu bisa, oh, kecelakaan ya anak saya. Oh, sebentar ya, saya habiskan kopi dulu. Mana ada yang kayak gitu orang tua. Betul ya? Orang tua langsung lari cari anaknya. Betul ya? Menyelesaikan permasalahan mereka atau melihat dia di rumah sakit seperti apa. Allah, dia tidak bisa beristirahat melihat Adam dan perempuan itu, Adam dan istrinya itu jatuh dalam dosa. Allah, Allah ingin memulihkan mereka. Maka kita bisa lihat bahwa Adam dia telah melanggar perintah keempat di dalam Taman Eden. Ya kan? Dia telah melanggar. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi harus menjaga Sabat Tuhan. Tetapi yang dilakukan dia justru menghancurkannya. Menghancurkannya. Ya. Sabat di Taman Eden telah pecah. Tetapi 4.000 tahun berlalu. Di atas Bukit Golgota, ya, ada dua, ya, ada di antara dua kayu salib. Di antara dua kayu salib. Ya. Di antara kalau kita bilang di antara dua pohon, gitu ya. Sebelah kiri Yesus, sebelah kanan Yesus. Di tengah-tengah ada siapa? Ada Yesus. Di tengah-tengah ada Yesus. Sebelah kiri Yesus ada salib, sebelah kanan Yesus ada salib lagi. Ya, dua salib ini. Di tengah-tengah ada Yesus Kristus. Ada salib Yesus Kristus. Yesus disalibkan, digantung di atas kayu salib dengan apa? Dengan telanjang. Ya, dengan telanjang. Yang kalau kita lihat sekarang ini, gitu ya. Oh, di di gambar-gambar, di patung dan lain-lain gitu ya, di tanda-tanda salib itu eh, untuk apa ya? Untuk supaya nggak risih gitu ya, supaya nggak risih gitu ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa jubah luar Yesus dibagi empat dan dibagikan kepada orang-orang, dibagi kepada empat orang. Tetapi tuniknya, jubah dalamnya, pakaian dalamnya itu diberikan kepada satu orang. Akhirnya Yesus tidak pakai apa-apa lagi di atas kayu salib. Gitu. Matius 27 ayat 38.
Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Jadi semenjak Adam meluputkan diri dari istirahat Allah, dari sahabat Allah, dan bersembunyi, Yesus pergi kemana? Yesus pergi ke tempat, ya, di mana ada, di mana dosa itu begitu penuhnya, ya, dosa begitu penuhnya, puncak dari semua dosa umat manusia. Di situ Yesus memulihkan, ya, Yesus memulihkan. Yesus sampaikan 7 firman untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk memulihkan sahabat yang telah hilang, Yesus sedang berdiri di antara dua kayu atau dua pohon ini dengan telanjang. Ya, maka kita harus melihat bagaimana Adam Adam yang bersembunyi di antara pohon-pohon gara-gara dosa. Dia bersembunyi kan? Bersembunyi gara-gara dosa. Tetapi Yesus memulihkan semuanya di atas kayu salib, di antara dua salib. Ya. Jadi kesimpulannya, um, ada peraturan sabat yang diberikan kepada manusia. Yang pertama itu diberikan dalam perjalanan di padang gurun. Jadi setelah sekitar 1 bulan setelah keluar dari Mesir, Allah turunkan mana. Ya, Allah turunkan mana. Dan ini sih rutin diturunkan. Cuma Allah katakan bahwa ada satu aturan. Pada hari yang ketujuh nggak akan ada itu, nggak akan turun. Ya, hari ketujuh nggak akan ada. Jadi jangan keluar, jangan pergi cari, jangan. Istirahat di setiap kemah. Ya. Oh nanti kita mau makan apa di hari yang ketujuh? Di hari yang ketujuh jangan khawatir. Nanti mana di hari yang keenam kalian ambil 2 kali lipat. Nah, itu akan bertahan sampai hari yang ketujuh. Pada akhirnya kalau kita lihat, ya, Allah janjikan berkat kepada mereka. Allah janjikan berkat. Cuma kalau kita lihat Keluaran 16 ayat 27, ada orang-orang yang mengabaikan firman Allah. Tetap aja mereka di hari ketujuh tidak beristirahat, tidak menjaga sabat, mereka lari keluar cari mana. Tetap nggak dapat juga. Nah, perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang ingin meluputkan diri, ingin terhindar dari sabat Allah, ingin bersembunyi seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu. Ya, itu sebabnya Allah melihat bahwa orang Israel ini tidak mengerti kenapa sabat diberikan. Kenapa sabat ini diberikan? Hari ini kita harus mengerti bahwa hari Tuhan diberikan bagi kita supaya sabat kekal yang Adam hilangkan ini bisa dipulihkan, ya, dipulihkan. Yang kedua, Sabat, ya, hari Sabat itu sejak masuk Kanaan, ya, sampai mereka itu ditawan ke Babel, ini mereka jaga. Tetapi mereka jaga di akhir, di dalam akhir sebelum mereka itu ditawan ke Babel, mereka melanggar hari Sabat. Mereka berpikir Sabat itu, aduh, buang-buang waktu aja gitu hari Sabat itu. Makanya orang Israel suruh hamba mereka kerja. Pada akhirnya tanah mereka tidak menjaga hari Sabat, tanah tidak bisa menjaga Sabat, betul ya? Tidak bisa menjalani Sabat, tidak bisa menjaga tahun Sabat pun tidak bisa dijaga. Pada akhirnya mereka menggenapi eh, kutuk Tuhan, ya, kutuk Tuhan. Jika mereka itu tidak menjaga peraturan Sabat, maka Allah akan membuat mereka itu menjadi tawanan, tanah mereka akan dijadikan tandus. Imamat 26 ayat 35. Imamat 26 ayat 35. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani Sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun Sabatmu ketika kamu masih diam di situ. Jadi orang Israel, mereka itu 70 tahun, 70 tahun di Babel. 70 tahun di Babel. Artinya apa? Ada 70
tahun Sabat tidak mereka jaga. Bayangkan. Berarti itu berapa tahun? 490 tahun kan? Bayangkan 490 tahun. Mereka tidak menjaga tahun Sabat yang harusnya setiap 7 tahun. Makanya Tuhan hukum mereka. Bawa ke Babel. Supaya apa? Supaya tanah Kanaan bisa istirahat selama tahun-tahun Sabat itu sampai genap katanya. Sampai genap. Wah, di zaman Amos orang-orang pun berpikir hari Sabat itu kayak beban. Amos 8 ayat 5 gitu ya. Mereka berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Bayangkan. Jadi mereka setiap kali hari Sabat mereka selalu berpikir, meskipun badan mereka gitu ada di tempat ibadah, pikiran mereka, aduh ini kapan ini selesai? Ya udah kasih signal dah kepada pendeta. Lihat jam, nguap. Pada akhirnya pendeta yang berkhotbah kan, astaga, udah Jumat udah ini ya udah. Jadi pendeta sebenarnya masih ada 4 lembar. Pendeta pas lihat itu langsung. Jadi kesimpulannya saudara, ini yang terjadi. Hanya terjadi kepada orang Israel, zaman sekarang enggak gitu ya. Ya seperti ini mereka menjaga. Jadi Sabat dia diberikan Allah untuk memulihkan keadaan mereka, justru menjadi beban bagi mereka. Gitu ya. Jadi mereka lebih lebih menghargai usaha mereka daripada menghargai firman Tuhan. Ya, terakhir kita lihat bahwa Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 37, Yohanes 8 ayat 37 dan selanjutnya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi Yesus katakan bahwa kamu hendak membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini. Jadi Adam, firman Tuhan itu tidak beroleh tempat di dalam Adam. Makanya dia jatuh dosa. Orang Yahudi, orang Israel itu ditawan ke Babel gara-gara firman Tuhan itu tidak memperoleh tempat di dalam hati mereka. Di zaman Yesus, orang-orang di zaman Yesus itu orang Yahudi pada tahun 70 Masehi, mereka itu hancur binasa. Yerusalem, tembok Yerusalem, bait suci semuanya rata dengan tanah. Nggak ada satu batu di atas batu yang lain. Yesus sudah bilang ini. Gara-gara apa? Gara-gara firman Tuhan. Firman Yesus tidak beroleh tempat di dalam hati mereka. Nah, jadi uh, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya hari ini kita bisa belajar bahwa sangat penting untuk menerima firman Yesus. Sangat, sangat penting. Dan demikian kita bisa menjalani kehidupan yang selalu merindukan Yesus, selalu melihat kebaikan Tuhan. Ya, meskipun ada hal-hal yang belum kita pahami, belum kita mengerti, tetapi karena kita selalu menerima firman Tuhan, pada akhirnya Roh Kudus bekerja di dalam kita dan mampukan kita untuk memahami, untuk bertahan, dan untuk menang di dalam kehidupan kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.